Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NPM 177193992. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinik yaitu interpretasi foto ronsen toraks. Terima kasih, selamat menonton. Baik, jadi di sini saya akan melakukan interpretasi foto ronsen toraks. Di sini sudah ada foto ronsen toraksnya. Selanjutnya saya akan membaca foto ronsen toraks ini. Jadi pertama-tama kita identifikasi dulu identitas pasien, yaitu mulai dari nama, umur, jenis kelamin, tanggal pemeriksaan, dan diagnosis klinisnya. Anggap saja identitas di sini sudah lengkap, yaitu dengan Tuan Justin, kemudian umurnya itu 40 tahun, kemudian tanggal pemeriksaannya 15 Juli 2021, dan dengan diagnosis klinisnya. Setelah itu kita pasang foto ini di likes box dengan beranggapan pasien berhadapan dengan pemeriksa. Kemudian kita nyalakan komputer dengan aplikasi di Viewer dan proyektor, lalu tampilkan digital foto ronsen ini. Setelah itu kita periksa identitas fotonya, yaitu dilihat nomor foto dan marker dari fotonya. Anggap saja di sini nomor fotonya itu 005, dan markernya yaitu yang sebelah kanan di sebelah sini posisinya dan sebelah kiri di sebelah sini. Kemudian kita tentukan posisi atau proyeksi foto ini, apakah proyeksinya PA, AP, lateral, atau oblik. Pada foto ini proyeksinya yaitu PA karena tulang klavikulanya di sini membentuk huruf V, kemudian tulang kostenya di sini tumpul. Kemudian kita tentukan foto ini apakah foto ini memenuhi syarat untuk dibaca atau tidak dengan menilai pertama itu posisinya. Caranya yaitu dengan melihat posisi pengambilan fotonya apakah supin, PA, AP, atau lateral. Nah, pada foto ini posisinya yaitu PA. Kemudian kita nilai juga inspirasinya. Caranya yaitu dengan melihat posisi kedua diafragmanya di sini. Biasanya diafragma kanan ini lebih tinggi daripada yang kiri. Setelah itu, diafragma kanan juga setinggi interkostal 10-11. Kita hitung mulai dari sini sampai bawah sini. Kemudian kita lihat exposure-nya. Normalnya yaitu tidak boleh under exposure atau over exposure. Dilihat struktur vaskular dari parunya, yaitu masih bisa dinilai di sini. Dan exposure-nya itu cukup karena vertebrenya, kemudian aorta, dan diafragmanya masih bisa dilihat. Selanjutnya, yaitu kita nilai rotasinya. Dinilai pada pasien ini yaitu berdiri tegak lurus, lalu dilihat dari jarak midclavikular kiri dan kanan. Dan dilihat juga vertebrenya, biasanya yaitu sejajar. Setelah itu kita nilai juga posisi simetrisnya, dapat dilihat dari proyeksi tulang korpus vertebrae torakal yang terletak di tengah sendi sternoklavikuler kanan dan kiri. Setelah itu kita nilai juga filmnya yang meliputi cavum thorax mulai dari puncak cavum thorax sampai sinus phrenicocostalis kanan dan kiri, dapat dilihat di sini. Setelah itu kita nilai juga vertebrae torakal, biasanya hanya terlihat sampai torakal 3-4. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian foto toraks dimulai dari dalam keluar. Pertama, kita nilai trakeanya. Di sini trakeanya itu masih dalam batas normal karena berada di tengah, kemudian sejajar dengan tulang vertebrae. Kemudian kita nilai karinanya. Di sini karinanya itu tidak dapat dilihat. Kemudian mediastinum. Mediastinumnya itu di sini dalam batas normal karena aortanya masih dapat terlihat. Kemudian kita nilai CTR-nya. Di sini CTR-nya tidak dapat dinilai. Kemudian kita nilai hilus. Di sini hilus kanan ini masih dapat dilihat dan hilus kiri tidak dapat dilihat. Kemudian kita nilai pulmo atau paru-parunya. Paru-paru kanan di sini masih dalam batas normal. Kemudian kita nilai diafragma. Diafragma di sini abnormal karena melengkung sampai koste 9. Setelah itu kita nilai sudut costophrenicusnya. Sudut costophrenicus kanan di sini masih dalam batas normal karena bentuknya ini masih tajam. Kemudian sebelah kiri sini
sudah abnormal karena sudut costophrenicusnya ini tumpul. Setelah itu kita tentukan atau kita nilai tulangnya. Di sini dalam batas normal karena pada os costae, di sini os costae, kemudian os vertebrae, dan os claviculanya di sini masih utuh, kemudian tidak terdapat adanya fraktur. Setelah itu kita nilai soft tissue-nya. Di sini masih dalam batas normal karena antara yang kanan dan yang kiri simetris atau sama. Kemudian tidak ada penebalan soft tissue juga. Pasien di sini bisa dikatakan laki-laki karena tidak terdapat gambaran soft tissue kelenjar mamae. Kemudian terakhir kita tentukan atau nilai impression atau kesimpulan. Kesimpulannya yaitu karinanya tidak terlihat, kemudian CTR-nya tidak dapat dinilai, hilus kirinya tidak terlihat, diafragma abnormal, kemudian sudut costophrenicus pulmosinistranya tumpul. Kesannya yaitu tampak efusi pleura sinistra. Setelah itu kita tentukan diagnosa radiologi berdasarkan kelainan yang ditemukan. Diagnosa radiologinya yaitu efusi pleura di sinistra atau di kiri. Selanjutnya, jika diperlukan, kita dapat mengusulkan pemeriksaan radiologi untuk lebih memperkuat diagnosis.